Dari rooftop Mall Pejaten Village, tepatnya dari GBI Pejaten Village, kita akan segera mulai obrolan teologi kita, yaitu ngeteh. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu hamba Tuhan yang sangat diberkati. Gereja Bethel Indonesia di mana Anda berada. Senang sekali saya pendeta muda Andi Otniel dapat berjumpa dengan Anda kembali. Tentunya dalam program yang sangat kita tunggu-tunggu. Obrolan teologi namun senikmat dan seringan kita menyeruput secangkir teh. Itulah sebabnya disebut sebagai program ngeteh, ngobrol teologi. Dan kali ini Ngobrol Teologi akan berbicara dengan hamba Tuhan yang tentunya sudah berpengalaman. Hamba Tuhan yang sudah dipercaya begitu luar biasa melalui apa yang Tuhan percayakan kepada beliau-beliau. Yang pertama adalah tentunya saya akan perkenalkan Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Selaku Wakil Ketua 2 BPD DKI Jakarta. Sekaligus beliau juga Gembala Sidang GBI Pejaten Village Jakarta Selatan. Shalom Pak. Shalom Pak Otniel, juga semua yang menonton di acara stream ini. Iya, tentunya ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Amin, amin. Bisa amin. bertemu di sini, kita akan bicarakan lagi nanti. Selanjutnya di sebelah kanan saya, tentunya barangkali Anda sudah juga cukup mengenal beliau juga ya. Bapak Pendeta Ramler, Ramlernya jarang disebut karena lebih banyak dikenal sebagai Pak Bahtiar Gultom. Iya. Saya pun juga baru tahu nih ada Ramler depannya. Rupanya ada satu nama misterius di depan situ ya. Oke, baru ngerti saya juga Pak. Oke, nama beliau lengkap Bapak Pendeta Ramler Bahtiar Gultom, Sibit Pembinaan dan Pelatihan Perwil Jakarta Barat. Sekaligus juga beliau Gembala Sidang GBI Grand Dadap City Jakarta Barat. Iya. Shalom Pak. Shalom Pak Andi. Iya, saya percaya rekan-rekan yang lain juga menandakan Bapak. Oh rupanya baru tahu nih ada Pak Ramler. Selanjutnya the last but not least adalah hamba Tuhan juga luar biasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dengan sangat-sangat istimewa. Bapak Pendeta Muda Rahto Mojati, Sibit Teologia Perwil Jakarta Timur. Sekaligus beliau juga Gembala Sidang GBI New Life in Christ Jakarta Timur. Shalom Pak. Shalom Pak Pendeta Andi Otniel. Shalom juga. Baru kemarin selesai ini ya isi kesaksian ya di Liput ya. Sudah jadi. Nanti tinggal urutannya berikutnya nih. Udah tinggal saya buat jadwal ininya. Tapi yang pasti obrolan teologi kali ini kita akan bicara mengenai satu hal yang juga ditulis secara pandangan teologis Gereja Bethel Indonesia. Kalau kita bicara mengenai pergerakan Gereja Bethel Indonesia, persatuan kesatuan dalam satu kerukunan dan perhimpunan organisme yang bergerak secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman agar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, amanat agung itu dapat kita tuntaskan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tentu saja dengan pergerakan zaman yang bergerak secara masif dan juga secara cepat, ya tidak terasa bahwa dari 4G, 4.5 sudah masuk ke 5G. Bapak Kominfo kita sudah menyampaikan bahwa bahkan sampai di NTB akan dibuat, bahkan sampai di Danau Toba pun juga akan dibangun manufaktur 5G ya, kira-kira seperti itu. Artinya ada satu akses yang sangat cepat. Nah, pertanyaannya adalah saya ingin menanyakan pandangan terlebih dahulu secara umum. Ada yang menyebutkan gereja online adalah salah satu alternatif solusi terbaik. Kita di luar pandemi dulu. Karena gereja online itu mampu masuk ke pelosok-pelosok dan hanya membutuhkan akses yang tidak perlu keberadaan secara fisik. Ya, kira-kira untuk yang pertama saya mohon izin kepada Pak Edi Sabto, pendapat Anda mengenai hal ini. Pak Sabto Edi. Pak Sabto Edi. Iya. Oh nanti salah lagi. Sudah Pak Sabto sudah di surga. Iya. Ya, saya rasa kita semua hamba-hamba Tuhan ini tidak harus masuk dalam gelombang atau pergerakan daripada teknologi yang sangat progresif dengan cepat, karena mau tidak mau
kita harus paham bahwa ini memang akhir zaman. Dan tanda pada kesudahan akhir zaman itu adalah kerajaan Allah diberitakan kepada semua orang, ya kan? Jadi karena kepada semua orang ini, maka teknologi ini kalau kita pandang secara positif sangat memfasilitasi. Begitu cepatnya, begitu memfasilitasi dengan mudahnya, tetapi juga area penjangkauannya itu sekarang baru kita paham. Bahwa ternyata kalau kita khotbah di tempat ini, khotbah di satu tempat yang dibatasi dengan tembok, maka di waktu yang sama kita bisa disaksikan bukan hanya di kota-kota lain, tetapi juga di negara-negara lain. Jadi artinya bahwa kalau berita tentang kerajaan Allah ini diberitakan kepada semua orang, itu semua sudah sangat terfasilitasi dengan teknologi yang semakin berkembang dengan cepat. Dan itu bagi kita hamba-hamba Tuhan menandakan bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Jadi it's a good sign sebenarnya ya, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini kabar baik buat kita semua. Namun saya terima kasih terlebih dahulu. Saya beralih kepada Pak Bahtiar Gultom terlebih dahulu sebelum ke Pak Rahtomo. Pak Bahtiar Gultom, saya percaya sudah begitu banyak orang mengenal gaya khotbah Pak Pendeta nih ya kan, yang benar-benar ada humoris, kemudian juga powerful. Dari sisi sebagai seorang pengkhotbah dan hamba Tuhan, apakah gereja online ini membatasi semua hal yang biasa dilakukan secara onsite? Karena kan ketika onsite ada ambience dari jemaat yang hadir di depan mata. Tapi ketika online tidak seperti itu. Apakah itu mempengaruhi kita? Jikalau mempengaruhi, apa yang harus dilakukan supaya Bapak Ibu Pendeta hamba Tuhan di Gereja Betel Indonesia khususnya juga bisa mempelajari sesuatu dari pengalaman Anda? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Andi. Jadi kalau kita mau lihat sisi dari khotbahnya, sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan. Hanya saja mungkin kalau di khotbah di onsite itu kan kita bisa ke kanan atau ke kiri. Bisa bergerak ke kanan ke kiri gitu ya. Bisa lebih tatap mukanya bisa lebih bisa langsung lebih bisa melihat melihat muka-muka yang bisa serius. Respon jemaatnya bisa kita lihat membantu kita, memacu kita. Terus terang respon jemaat itu akan memacu semangat kita untuk kita berkhotbah dan semakin kita berapi-api gitu kan. Apalagi kalau ada jemaat yang sudah langsung terindah, belum apa-apa sudah merem duluan ya. Itu bukan berapi-api lagi. Kita langsung minta bakar supaya bangun gitu loh. Belum ngomong sudah begini duluan. Iya. Nah kan kalau secara online itu agak beda sedikit. Jadi posisi kita pun nggak terlalu banyak bergerak ke kanan atau ke kiri. Lalu kemudian rasa apa yang mau kita sampaikan juga agak harus sedikit berbeda. Mungkin gak ya bahasanya yang sedikit berbeda. Karena yang menonton ini kan bukan hanya dibatasi tembok sekali lagi. Tapi disaksikan oleh seluruh orang di dunia memperhatikan kita khotbah di online. Jadi artinya kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang harus betul-betul kita jaga. Supaya jangan sampai menjadi masalah nanti buat orang lain yang mungkin di luar Kristen. Mungkin juga orang Kristen itu sendiri yang kurang setuju dengan kata-kata yang kita sampaikan. Jadi memang harus berhati-hati kita gitu. Oke, nah ini bagus sekali. Pas banget nih nyambung dengan Pak Rahtomo. Pak Pendeta Rahtomo adalah Anda seorang yang dulu belum mengenal Kristus. Sehingga sampai Anda dipertemukan secara supranatural bagaimana Isa Al-Masih itu benar-benar ada dan real. Sampai Anda dipercaya untuk menjadi pelayan Tuhan bahkan aktif sampai hari ini. Fenomena gereja online adalah fenomena yang juga dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip berusaha untuk mengatakan bahwa apa yang kita sampaikan dan kita kabarkan bukanlah sesuatu kabar yang benar. Kira-kira seperti itu. Dari pandangan Bapak, apakah gereja online juga bisa membantu kita sebenarnya untuk mengabarkan kabar baik dan kabar Injil secara eksplisit dan juga secara terbuka, atau justru kita seperti Pak Bahtiar Gultom sampaikan, ketika Pak Sabtu Edi memang menyatakan bahwa ini ada satu akses yang benar-benar bisa kita kita gunakan,
Namun memang ada sisi-sisi etika, kemudian ada sisi-sisi hal yang harus kita pertimbangkan lagi karena ini terbuka, pintu itu terbuka. Nah, kalau dari Pak Ratomo sendiri, apakah memang ketika akses itu terbuka juga kita harus membatasi atau ini saatnya memang benar-benar kita belak-belakan untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran agar semakin banyak orang itu tersentuh dan juga terbuka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang kali yang kedua. Baik, terima kasih Pak Pendeta Andi. Jadi dengan munculnya era informasi teknologi sekarang ini ya, melalui internet ini, dan ini tidak memungkiri bahwa semua manusia di seluruh dunia itu bersentuhan dengan ini semua. Dan melalui sarana ini ternyata sarana yang luar biasa, seperti Pak Sabto Edi tadi katakan, bahwa ini mendukung bagaimana Injil itu diberitakan ke seluruh dunia tanpa ada batas ruang, waktu, tempat. Di mana saja, kapan saja orang bisa mengakses, bisa mendengar berita ini, kabar baik, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tentunya dalam pemberitaan kabar baik ini melalui media online ini ada batasan-batasan tertentu yang seperti Pendeta Baktiar tadi sampaikan. Nah, dalam penyampaiannya itu, tentunya batasan-batasan itu sejauh tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus tetap sampaikan kebenaran ini. Karena ini tugas setiap kita, orang yang percaya, yang disebut gereja itu ya. Gereja itu kan orang-orang yang sudah dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan setelah diterangi oleh terang Kristus, diutus ke dalam dunia. Dan dunia sekarang ini sedang berkembang melalui teknologi, informasi teknologi yang luar biasa. Perkembangannya begitu dahsyat. Dan ini perlu kita lakukan dalam pemberitaan Injil melalui media online ini. Karena saya sudah merasakan dan mengalami bagaimana saya melayani melalui media online ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, saya masuk lebih ke dalam lagi. Sebagai pemimpin gereja, saya kembali kepada Bapak Pendeta Sabto Edi. Ada beberapa pemimpin gereja yang menyatakan bahwa gereja online itu kurang ideal sebenarnya. Karena ketika gereja online itu digerakkan, itu idealnya malah justru akhirnya hanya mencari dan mencatut dalam tanda kutip orang-orang yang sudah sebenarnya tercatat di jemaat gereja lain. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Anda mengenai hal ini? Saya rasa pendapat itu juga kurang fair ya. Karena teknologi ini tadi kan sudah sulit untuk dibatasi oleh tembok-tembok. Betul. Bahkan orang pun sekarang untuk melihat gereja lain ataupun pemahaman orang lain di luar gereja itu cukup dengan jari-jari mereka aja kan. Jadi kalau dulu harus hadir di tempat ibadah, sekarang nggak perlu. Jadi mereka sudah tahu gereja ini seperti apa, gereja ini fasilitas seperti apa, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa batasi itu semua. Justru yang harus menjadi koreksi bagi kita, bagaimana kita mengabarkan apa yang kita imani dan kita percayai kepada semakin banyak orang dengan teknologi ini. Yang penting kita tidak menjelekkan kepada pemahaman orang lain ataupun gereja lain. Tetapi mari kita hanya sampaikan saja yang penting dengan nyaman apa yang kita imani sebagai orang Kristen dan apa yang kita percayai. Saya rasa itu alat yang sangat efektif. Jadi kalau memang hari-hari ini, kalau memang mereka ada pemahaman bahwa gereja online hanya mengambil orang-orang, kita justru harus koreksi bagaimana kita menggembalakan jemaat-jemaat kita dengan teknologi yang luar biasa ini. Banyak cara. Dengan teknologi ini kita bisa gembalakan jemaat-jemaat kita. Juga termasuk di dalam pemuritan dan juga kelompok-kelompok kecil di dalam gereja kita. Artinya gereja online sebenarnya bisa dikatakan sebagai metode selain dari metode gereja klasik. Metode lain. Selain metode kan kalau metode klasik kan orang harus hadir. Karena pembaptisan kan nggak mungkin secara online. Nah, bagaimana Pak Baktiar Gultom? Silakan pendapat Anda. Ya,
Jadi satu sisi saya setuju sekali, kita setuju bahwa memang gereja online adalah satu metode yang khususnya di masa pandemi ini. Iya. Khususnya di masa pandemi. Tapi satu hal gini Pak, memang ada hal-hal yang teknologi ini kita harus maknai, ada yang memang memfasilitasi secara positif itu luar biasa. Tapi kita harus perhatikan sebagai gembala, yaitu satu hal fungsi gereja yang tidak bisa terwakili oleh teknologi ini, yaitu apa yang namanya persekutuan. Yeah. Jadi persekutuan, pelayanan jemaat dan lain sebagainya ini kita karena hubungan kan. Yeah. Jadi touch satu dengan yang lain. Nah ini yang akan sulit difasilitasi oleh teknologi ini. Maka kita tidak usah khawatir, nanti akan banyak cara, akan banyak hikmat dari Tuhan untuk teknologi ini jangan dibatasi dengan kekurangan-kekurangannya. Lalu teknologi kita cap sebagai sesuatu yang jelek. Tetapi kita akan pasti dengan diberikan cara-cara yang luar biasa, hikmat-hikmat yang luar biasa untuk hal-hal yang teknologi ini menjadi kekurangan. Gitu ya, maksud saya. Nah, jadi sebelum Pak Bahtiar Gautam menjawab pertanyaan saya ambil satu perkataan Pak Sabto Edi bahwa mengatakan jangan khawatir karena kita bisa gunakan ini sebagai cara yang efektif. Jadi Bapak Ibu Pendeta, khususnya Anda yang ada di Jabodetabek, jangan khawatir. Silakan hubungi BPDG DKI Jakarta. Terlebih lagi Bapak Ibu juga diperkenankan menghubungi Bapak Pendeta Sabto Edi karena beliau juga memang membidangi bidang media, artinya selalu ada diskusi dan solusi ketika ada hal yang ditanyakan. Ketika saya juga saya baru belajar ini ya. Artinya seorang pendeta harus belajar. Saya masuk kepada hal yang lebih prinsipil, pembaptisan. Khotbah bisa online. Apakah baptis bisa online? Kalau bisa, apa dasar Alkitabnya? Kalau tidak bisa, pandangan teologisnya. Ini agak sedikit berat. Enggak berat-berat banget sih. Tapi gimana Pak? Betul. Pendeta? Nah, kalau ditanya mengenai gimana baptisan bisa nggak secara online dan tertulis nggak di Alkitab, maka saya yakin di Alkitab nggak ada tertulis baptisan secara online. Nah, karena baptisan adalah salah satu sakramen yang gereja GBI lakukan dan itu memang harus secara langsung. Karena baptisan juga kan nggak harus kita berkerumun banyak orang, itu kan hanya antar pribadi 2 orang atau mungkin bisa 5 orang, bisa jaga jarak. Nah baptisan itu memang harus dilakukan secara langsung. Jadi nggak bisa secara online. Ya artinya obrolan teologi pun juga harus secara langsung seperti ini setelah melalui protokol kesehatan khususnya di masa pandemi sekarang ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah artinya amanat Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 18 sampai 20 bagaimana dilaksanakan dengan metode online tentang pemberitaan Injil itu bisa dilakukan. Pengajaran, pemuritan tetapi pembaptisan harus engage antara gembala atau Bapak Pendeta dengan orang yang akan dibaptis. Ya. Nah, saya akan beralih kepada Bapak Rahtomo. Pak Pendeta Rahtomo, ada yang mengatakan bahwa ketika kita memiliki dimensi pelayanan onsite, kita memiliki semua struktur dengan jelas dan pengoptimalan kinerja pelayanan itu langsung karena direct comment. Nah, ketika ada online kok seakan-akan jadi susah ya? Apakah Anda juga mengalami itu? Kalau Anda mengalami atau tidak mengalami, barangkali apa yang bisa Pak Pendeta Rahtomo sampaikan? Itu hal yang pertama. Saya langsung ke pertanyaan yang kedua, mohon maaf. Dalam sikap teologis GBI dinyatakan bahwa untuk menjangkau banyak jiwa, memang Roh Kudus tidak terbatas. Bisa memakai berbagai sarana, termasuk juga media. Karena ladang sudah menguning namun penuainya sedikit. Apakah kemajuan teknologi internet ini harus memang dalam tanda kutip bisa dikatakan sebagai satu SOP yang gereja miliki mau tidak mau, atau ini bisa disesuaikan dengan keadaan gereja yang bersangkutan? Silakan Pak Rahtomo. Baik, terima kasih Pak Pendeta Andi. Jadi memang gereja online ini ya ini penting untuk kita pahami ya. Kita harus mengerti di era teknologi ini, tapi kita memang nggak bisa dipisahkan dari gereja secara konvensional, ya kan? Cara tatap muka itu. Justru gereja online ini merupakan tambahan, iya kan? Ya, jadi merupakan metode tambahan ya, katanya metode tambahan. Metode tambahan. Betul ya. Ya. Bagaimana Injil itu diberitakan secara maksimal, kan begitu ya? Tambahan, itu. Apakah gereja yang secara organisasi sudah terstruktur itu merasa terganggu dengan gereja online? Seharusnya tidak.
tetap berjalan dengan baik sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Karena seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa untuk kita melakukan pelayanan itu harus semua holistik, menyeluruh. Termasuk pelayanan diakonia, termasuk melakukan sakramen baptisan, semua. Itu kan nggak bisa dilakukan secara online. Dan seperti itu. Artinya gereja online ini nggak membatasi. Justru ini membuat nilai tambah gereja secara konvensional ini untuk mengerjakan pelayanan. Nah, seperti itu. Nilai tambah mengerjakan pelayanan berarti beralasan kenapa Bapak Pendeta Sabto Edi mengatakan tidak perlu khawatir. Karena ini bisa menjadi sarana tambahan. Yang kedua Pak tadi Pak? Ya, yang kedua, setiap gereja memang sudah seharusnya memiliki SOP tadi ya. Pelayanan online juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan dibawa ke era seperti ini. Nah seperti itu, era informasi teknologi, internet. Karena semua yang orang semakin itu maju ya. Semakin maju, karena semua orang kan memang sudah bersentuhan dengan ini semua. Itu. Jadi gereja, khususnya gereja Betel Indonesia ya, gembala-gembala yang saat ini melayani, seharusnya memang harus mempersiapkan pelayanan secara online juga, selain secara konvensional ya, secara tatap muka gitu ya, tapi juga ada pelayanan secara online. Supaya apa? Supaya ya itu tadi amanat agung Tuhan Yesus itu akan dilaksanakan gitu ya, sampai ke ujung-ujung bumi ya, berita Injil itu boleh terlaksana dengan baik itu. Saya mau bertanya langsung, terima kasih Pak Pendeta Ratomo. Saya bertanya kepada Pak Pendeta Sabto Edi, ketika seorang pendeta membuka layanan gereja online, bagaimana dengan keabsahan dan juga kevalitan jemaat yang terdaftar sebagai jemaat lokal tertanam di gereja online tersebut, sedangkan dalam tanda kutip dengan adanya handphone dan juga dengan adanya fleksibilitas waktu dan tempat, memang yang bersangkutan bisa juga mengakses ke hal-hal yang lainnya, kira-kira seperti itu. Dari mana kita bisa mengawasi, bukan mengikat mereka ya, tetapi tentu kita sebagai gembala kan gembalakanlah domba-dombaku. Kata seperti artinya perhatikan, jaga ya kan seperti itu. Nah barangkali apakah ada cara-cara yang strategis dan juga praktis dari Pak Pendeta Sabto untuk dan juga etis ya, artinya kita juga harus bisa jujur juga bagaimana apakah ini jemaat kita atau bukan. Lalu bagaimana kita juga bisa mengedukasi mereka, bukan jangan sekarang enak ya. Karena ada yang berpendapat begini Pak Pendeta. Gereja online hanya akan bisa maju ketika yang khotbah itu seseorang yang terkenal. Karena semua orang bisa mengakses ke sana. Yang sebelumnya dilayani langsung heart to heart nih. Jadi dari mulai based on firman Tuhan disampaikan, menyentuh, tiba-tiba beralih fungsi karena terbukanya juga lagi akses yang sebelumnya nggak mudah untuk masuk ke sana. Kira-kira seperti itu. Nah kira-kira nilai etisnya bagaimana Pak? Kode etiknya barangkali? Yang pertama dulu yang harus saya sampaikan adalah bahwa kita harus yakin bahwa setiap orang, setiap jemaat yang Tuhan sudah percayakan kepada penggembalaan kita ini, Tuhan tidak pernah salah menempatkan. Betul ya? Itu yang pertama. Jadi sehingga kita yakin betul bahwa jemaat itu ada di gereja kita karena Tuhan, bukan karena kepandaian kita ataupun teknologi kita. Satu. Yang kedua, maka bagaimana kita meresponi daripada tanggung jawab yang dari Tuhan itu dengan segala macam bagaimana caranya, ya, termasuk dengan teknologi dan lain sebagainya. Sehingga kita akan yakin bahwa semua jemaat kita ini bisa tergembalakan dengan baik, misalkan dari segi pengajaran, teknologi sangat membantu. Termasuk juga di dalam hal ibadah yang kita harus terbatasi. Sebetulnya kan bagi saya pandemi ini bukan hanya sebuah pandemi yang membatasi gereja, tapi bagi saya sebetulnya mengingatkan gereja. Karena apa? Karena kita dulu untuk masuk dalam teknologi itu begitu sulit. Bukan hanya dari pengetahuan, tetapi kita tidak biasa. Misalkan
dulu dari kita OHP, dari pengumuman di atas mimbar, maka kita pakai OHP. Dari OHP yang kita harus persiapkan, lalu tiba-tiba sudah bisa ada rekaman, sementara gereja sudah ditampilkan lewat rekaman dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau dari rekaman berikutnya bahkan sekarang ibadah. Dan itu semua kadang-kala kita juga tidak bisa memahami ketika gereja-gereja besar memakai cahaya-cahaya. Ya, banyak yang ikut-ikutan hanya memasang cahaya-cahaya itu nggak ngerti artinya. Padahal itu semua mereka pakai memang untuk kualitas daripada rekaman-rekaman mereka yang disiarkan di luar onsite. Karena memang teknologi yang dipakai juga teknologi penyiaran kira-kira seperti itu. Jadi etis kita sesungguhnya harus kita pahami bahwa semua tanggung jawab itu dari Tuhan dan kita kerjakan yang terbaik apa yang diingatkan Tuhan tentang hal ini, tentang teknologi. Kalau saya khususnya ya tentunya saya harus belajar. Mau tidak mau harus belajar di depan kamera, harus belajar memperbaiki fasilitas teknologi kita. Terus juga hati kita ini, ketulusan kita ini pasti akan diberikan hikmat di dalam pengajaran, memakai teknologi, di dalam apalagi pengajaran juga kelompok. Ya tentu kita tidak bisa mengembalakan mereka dengan teknologi karena kita tidak tahu mereka sedang ada di mana dan mengerjakan apa. Betul. Tetapi lewat kelompok-kelompok kecil inilah kita bisa memahami mereka lebih lagi pengembalaan itu. Jadi jangan khawatir kalau kita menggunakan semua perangkat gereja yang sudah ada, fungsi gereja yang sudah ada, maka yakinlah sekalipun mereka bisa kemana-mana dengan jempol mereka, mereka tetap akan punya tempat, yaitu gembala mereka. Iya, berarti ini berkaitan dengan pengajaran yang tepat dan proporsional dan tidak keluar dari jalur tata gereja Bethel Indonesia dan pengajaran-pengajaran dasar kayak seperti itu. Nah, dari sisi akademis Pak Pendeta Bartiar Gultom, apa yang harus dipersiapkan seorang pendeta hari-hari ini pada saat melakukan pelayanan gereja online untuk bisa mengequip dan memastikan pengajaran itu tidak salah tafsir? Karena saya juga melihat satu benefit. Kalau ada online itu sebenarnya pengajaran bisa lebih tajam tuh ya kan. Bisa lebih lugas kira-kira seperti itu. Nah, di akhir sesi ini Pak Pendeta Bartiar silakan apa yang harus dilakukan seorang pendeta? Apakah belajar lagi? Apakah minta bantuan dari yang lebih menguasai teknologi atau bagaimana? Ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari Sabto, memang kita perlu terus mengembangkan diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala-gembala, mau tidak mau dengan perkembangan situasi yang terjadi hari ini, maka kita harus mengupgrade diri kita untuk kita bisa terus belajar, memperbaiki cara khotbah kita, tema-tema khotbah kita, sistematis khotbah kita, sehingga kita menyampaikan secara online itu betul-betul semakin terarah dan bisa mengedukasi jemaat-jemaat yang menonton kita secara online. Karena bagaimanapun tadi makanya saya setuju sekali dengan Pak Pendeta Sabto bahwa nggak usah takut ada banyak hikmat. Tapi yang jelas yang perlu kita lakukan sekarang adalah sebagai gembala, sebagai pendeta, terus belajar. Karena mau gak mau keadaan ini akan membuat kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar kita pasti akan ketinggalan. Bahkan jemaat kita pun pasti akan ketinggalan. Maka ya secara akademis terus belajar sampai kita menemukan sesuatu hal yang baik dengan keadaan yang terjadi hari ini. Jadi jangan cepat puas dengan apa yang sudah didapat hari ini. Betul. Karena kalau kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya teologis, eksegesa, tidak cukup untuk 1, 5, 10, 12, 20 tahun. Iya, betul. Karena dibutuhkan hari lepas hari sampai Tuhan Yesus datang. Betul. Dengan diskusi-diskusi yang tentunya saling mengedukasi satu sama lain. Salah satunya adalah program ngeteh ini. Iya. Jadi Bapak Ibu pendeta yang mungkin barangkali Anda merasa sudah edukasi dan diinspirasi dengan program ini, jangan ragu untuk sampaikan kepada teman-teman lain juga, kirim linknya karena itu sebenarnya itu pelayanan online ya, betul kan? Kirim link ngeteh itu kita sudah melayani dan mengabarkan kabar baik, karena yang kita bicarakan sesuatu yang tidak akan keluar konteksnya dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Pak Pendeta Rotomo di akhir sesi ini, ada yang mengatakan bahwa online church kalau tidak hati-hati bisa sesat. Pendapat Anda silakan. Betul, karena ini kan era keterbukaan dan kebebasan. Ada kebebasan untuk menyampaikan segala sesuatu ya, termasuk apa yang kita yakini. Jadi kalau kita ya
nggak belajar tadi mengupgrade diri dan kita tidak memiliki hati yang tulus benar, ya mau diajar oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus tentunya ya, itu bisa sesat Pak. Jadi bisa pengajaran itu karena ini era keterbukaan, semua orang bisa ngomong, maka ya kita khususnya hamba-hamba Tuhan harus hati-hati dalam penyampaian itu. Makanya Paulus katakan awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kan begitu ya, supaya kita tidak sesat menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Yaitu kita harus mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi apa yang kita ajarkan, apakah itu sudah benar atau tidak. Ya, dan bagi yang mendengar, ya mendengar setiap pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan siapapun itu harus memiliki filter. Iya. Iya kan? Betul. Supaya tidak semua masuk. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan bisa juga masuk karena ini bebas. Semua orang boleh ngomong, siapa saja. Termasuk bidat-bidat juga bisa ngomong. Iya kan? Betul. Kita tidak bisa ini kan. Silakan kita Pak harus tahu di mana kita berdiri. Gitu ya. Itu. Kalau jelas. kita berdiri di GBI, ya beritakanlah sesuai dengan apa yang kita imani dan percayai di GBI ini teologinya. Betul. Jadi Karena kita tidak usah membicarakan di tempat yang lain. Iya. Gitu kan, ya. Ya itulah Jangan sebabnya berdiri ya di ada GBI. ini ya Pak, ada sikap teologis Gereja Baptis Indonesia, kita diperlengkapi pengajaran dasar Gereja Baptis Indonesia. Apalagi ini adalah ibaratnya second important books ya, bukan second Bible ya. Tapi kalau kita nggak baca tata gereja ini, Gereja Baptis Indonesia, kita tidak akan tertata dengan baik. Kira-kira seperti itu. Betul. Sebelum saya akhiri, Pak Pendeta Sabto Edi, mohon izin mengkonklusi pembicaraan kita hari ini. Kita sudah bicara sikap teologis yang tentunya tidak akan membedah secara dalam mengenai firman Tuhan. Karena kita semua sudah tahu betul bahwa tugas kita adalah menyampaikan firman Allah dan menjadikan semua bangsa, artinya menerobos setiap akses supaya percaya kepada Yesus Kristus, jadi amanat agung itu bisa tertuntaskan. Pak Pendeta Sabto Edi, saran dan bahkan mungkin ada masukan atau pesan yang bisa menjadi satu spirit motivation untuk Bapak dan Ibu Pendeta di Gereja Baptis Indonesia. Silakan Pak. Mengenai online church ini. Mengenai online, ya baik. Jadi kita jangan terlalu juga anti terhadap teknologi itu, karena kadang-kala kita sebagai orang-orang yang baby boomers ini biasanya sudah nyaman dengan keadaan yang ada sesuatu yang baru. Pak Pendeta ngomong baby boomers, kita X ya semua. Kita XY semua. Terutama untuk baby boomers kayak saya gini, biasanya sudah mulai ini mau apa lagi nih? Banyak hal yang kita negatif. Tapi ada nilai plus ya Pak. Baby boomers rata-rata baby face. Maka dari tadi saya bilang jangan takut. Jadi teknologi ini anak-anak muda biarkan mereka mengekspresikan. Kita di gereja mari kita awasi tadi ya, awasi pengajaran kita, awasi kehidupan kita, dan lalu kita mengarahkan mereka supaya memang sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin teknologi ini bisa memfasilitasi kerajaan Allah ini disebarkan kepada semakin banyak orang. Tentunya jangan lupa di mana kita berdiri, karena kita semua yang ikut ngeteh ini memang bukan hanya insan Pentakosta, tetapi perlu diingatkan bahwa kita berdiri di mana, jangan sampai kita saling menyalahkan, justru teknologi akan memecah belah gereja, tetapi harus menjadi kesatuan untuk pengabaran kerajaan surga kepada semakin banyak orang. Ya, agar Gereja Baptis Indonesia tetap menjadi organisme yang bertumbuh dinamis, memiliki kesatuan dalam Kristus dengan pengajaran yang tentunya proporsional juga ya. Baik, Bapak Ibu Pendeta, bagaimana kesan Anda menyaksikan dan mendengar pembicaraan kami mengenai online church? Mungkin Anda ada yang berpikir begini, iya tapi kalau online church tuh nggak kusuk nanti ibadahnya. Gimana di tengah pandemi online church bagaimana bisa tetap eksis? Nah, kita tidak akan bicara hari ini Bapak Pendeta karena Anda semua sudah ada janji kan sama saya juga. Maksudnya janji dengan seorang hamba Tuhan juga yang luar biasa yang akan menyampaikan dan kita akan berbicara tentunya tentang hal-hal yang ada kaitan dengan khusyuk nggak nih? Bagaimana cara menjaga khusyukan? Tidak pada episode ini, namun episode yang mendatang. Jadi terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Mari kita tetap menjaga
kebersamaan kita, persatuan-kesatuan kita di dalam Gereja Betel Indonesia. Dan mari kita bergerak maju bersama dengan kemajuan teknologi ini, karena kita pastikan dimanapun kita berada, amanat agung harus tetap tuntas. Dari GBI Pecentan Village, kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.